Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita sudah masuk pada tema keempat, tematik pembelajaran hari ini. Nah, pada tema 4 ini kita akan belajar tentang subtema 1, hidup bersih dan sehat. Selamat di rumah, pembelajaran pertama dan kedua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, seperti yang kalian amati, itulah kegiatan Dayu yang selalu membiasakan hidup bersih dan sehat, selalu membantu membersihkan rumah, di sekolah, di tempat bermain, bahkan di lingkungan sekitar rumahnya. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata dengan rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Nah, seperti pada gambar yang sudah kalian lihat itu, Dayu selalu membantu kedua orang tuanya membersihkan rumah agar rumah yang mereka tinggali terasa nyaman dan terlihat rapi dan indah. Dayu itu adalah anak yang gemar menyanyi. Saat menyapu, bahkan melakukan kegiatan membersihkan rumah lainnya, Dayu selalu bernyanyi. Karena dengan menyanyi itu membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, bernyanyi sendiri itu artinya adalah mengeluarkan suara bernada. Nah, masih ingat kan? Nada itu adalah bunyi yang beraturan. Dan tetap diingat bahwa panjang pendek nada itu dapat dihitung dengan menggunakan ketukan. Nah, di situ adalah contoh-contoh dari panjang pendek sebuah nada. Seperti nada 1 yang tanpa ada tanda titiknya itu dibunyikan 1 ketukan. Kemudian jika ada tanda titik di depannya itu dibunyikan 2 ketukan. Kalau ada garis di atasnya itu masing-masing nada 1. Itu dibunyikan setengah ketukan. Sedangkan jika ada 1 titik 0 dan ada tanda garis di atasnya itu dibunyikan 1,5 ketukan. Nah, rangkaian nada yang berjalan itu menurut birama. Seperti contoh ini, ada yang birama 2/4. Maksudnya, birama itu memiliki 2 ketukan setiap biramanya. Nah, perhatikan teks bacaan berikut. Rumah Dayu itu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Untuk mengetahui apa isi dari bacaan tersebut, langkah-langkah yang harus kalian lakukan, yang pertama, kalian perlu membaca keseluruhan teks, karena dengan kalian membaca, kalian akan tahu apa isi dari bacaan tersebut. Setelah itu, kalian mencatat hal-hal yang penting dalam bacaan tersebut. Setelah itu, kalian pahami isi atau makna bacaan yang tersirat. Jadi perlu diingat, kalian harus membacanya terlebih dahulu semuanya teks bacaan yang ada. Kemudian mencatat hal-hal penting dalam bacaan. Dan yang terakhir, memahami isi dari bacaan yang ada. Nah, coba kita perhatikan alat kebersihan berikut. Kira-kira gambar apa yang kamu amati di atas? Dan tahukah kamu bentuk dari setiap benda tersebut? Nah, kedua benda itu adalah alat kebersihan yang biasanya
kita sebut sebagai keset dan serbet. Masing-masing dari benda tersebut berbentuk bangun datar. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa itu bangun datar? Nah, bangun datar itu adalah bangun dua dimensi yang bersifat datar atau rata. Jadi, bangun datar itu bentuk dua dimensi, maksudnya dua dimensi bisa dilihat dari dua arah yang sifatnya datar atau rata. Dari masing-masing bangun datar tersebut itu punya ruas-ruas garis. Ruas-ruas garis sendiri itu merupakan garis yang saling menghubung sehingga membentuk sebuah bangun datar. Nah, di sini ada beberapa contoh dari bangun datar. Yang pertama, ada lingkaran, kemudian persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, dan yang warna kuning itu adalah jajar genjang, kemudian ada lagi trapesium, dan yang terakhir adalah belah ketupat. Nah, keset tadi itu berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang sendiri itu memiliki 4 ruas garis. Nah, untuk membuktikannya, mari kita hitung sama-sama setiap ruas garis yang menghubung. Yang pertama, di situ sudah terlihat kan ada bentuk dari keset, yaitu persegi panjang. Kita hitung sama-sama ada berapa ruas garisnya? Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi persegi panjang itu memiliki 4 ruas garis. Halaman rumah Dayu itu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Rumah Dayu menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama dengan yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Di sini Dayu sudah bercerita tentang halaman rumahnya. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana, keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana, tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga, tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, selain kebersamaan, ada lagi contoh tentang sikap yang harus dimiliki agar persatuan dalam keluarga itu bisa terwujud. Yang pertama, kita harus saling kerjasama, saling membantu, dan tidak menang sendiri. Nah, jika kita sudah bisa menerapkan atau kita sudah bisa melakukan sikap-sikap tersebut, maka persatuan dalam keluarga pasti akan terjaga. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu itu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi 2 bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Nah, di situ ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dari kulit pisang atau kulit buah lain, dari tumbuh-tumbuhan sayuran sisa. Kemudian ada lagi dari bekas makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau dari sisa lauk pauk seperti daging yang sudah terbuang. Sedangkan kalau sampah anorganik itu adalah sampah
yang bisa kita daur ulang. Contohnya seperti kemarin kalian membuat tempat pensil dari botol bekas. Nah, botol bekas sendiri itu adalah contoh dari sampah anorganik. Saat membaca, lafal dan intonasi harus benar. Tujuannya agar pendengar dapat memahami isi teks dengan benar. Lafal sendiri adalah pengucapan bunyi bahasa, sehingga saat membaca dengan suara, huruf dan kata yang kita ucapkan harus jelas didengar. Karena jika pendengar itu salah mendengar kata-kata kita, maka bacaan yang kita baca itu akan tidak jelas didengar. Nah, intonasi sendiri adalah pola perubahan nada saat berbicara. Jadi saat membaca, nada harus sesuai dengan isi teks bacaan. Halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga, misalnya untuk melatih keseimbangan statis. Nah, apa itu keseimbangan statis? Mari kita belajar bersama-sama. Keseimbangan sendiri itu memiliki arti kemampuan mempertahankan sikap tubuh selama batas waktu yang ditentukan. Sedangkan kalau keseimbangan statis itu adalah keseimbangan tubuh tetapi dalam posisi diam. Nah, latihan dari keseimbangan statis itu dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Di sini ada contoh gambar keseimbangan statis tetapi dalam posisi berdiri. Ada 4 gambar ya. Yang pertama, berjinjit sambil bertolak pinggang, mengangkat satu kaki lurus ke depan, kemudian berdiri menyerupai huruf T, dan yang terakhir sikap kapal terbang. Nah, dari posisi-posisi berdiri tersebut mungkin pernah kalian lakukan saat kalian sedang berolahraga. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bila ada kurang lebihnya Miss Kiki mohon maaf, dan jangan lupa jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ke Miss Kiki. Tidak perlu malu, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.